Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang isu-isu mengenai pengukuran kecerdasan anak. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Faisatul Kiptiah dengan NIM akhir 089, Adila Sekarkinasi dengan NIM akhir 083, dan Sinta Afgarista dengan NIM akhir 097. Sebelum menjelaskan materi, kami terlebih dahulu akan memaparkan rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian kecerdasan anak usia dini. Kedua, jenis kecerdasan anak dan bagaimana cara mengembangkannya. 3. Tahapan perkembangan kecerdasan dan apa saja faktor yang mempengaruhi kecerdasan. 4. Kinerja struktur otak tengah dalam kecerdasan multiple intelligency. Kelima, kegiatan fingerprinting untuk meningkatkan kecerdasan jamak. Keenam, stimulasi kecerdasan jamak melalui kegiatan fingerprinting. 7. Klasifikasi dan metode analisis sidik jari guna mengukur kecerdasan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisatul Kiptiah dengan NIM akhir 089 sebagai pemateri pertama. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kecerdasan anak. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti pintar dan cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah, dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran. Kecerdasan atau yang biasa disebut dengan intelijensi berasal dari bahasa Latin intelligensi yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Bagi para ahli yang meneliti, istilah intelijensi memberikan bermacam-macam arti. Menurut mereka, kecerdasan merupakan sebuah konsep yang bisa diamati, tetapi menjadi hal yang paling sulit untuk didefinisikan. Hal ini terjadi karena intelijensi tergantung pada konteks atau lingkungannya. Menurut para ahli, yang pertama adalah Dusek, kecerdasan dapat didefinisikan melalui dua jalan, yaitu secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, kecerdasan adalah proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat diukur dengan tes intelijensi. Sedangkan secara kualitatif, kecerdasan merupakan suatu cara berpikir dalam membentuk konstruk bagaimana menghubungkan dan mengelola informasi dari luar yang disesuaikan dengan dirinya. Yang kedua, menurut Howard Gardner berpendapat bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan atau menciptakan sesuatu yang bernilai bagi budaya tertentu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis kecerdasan anak dan cara mengembangkannya. Yang pertama ada kecerdasan linguistik. Jenis kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan anak dalam berbahasa, baik dalam bentuk tulisan maupun saat berbicara. Kecerdasan linguistik dapat dilihat ketika anak suka membaca, cepat bisa mengeja kata dengan baik, suka menulis, suka berbicara, dan mendengarkan cerita. Jika anak menunjukkan kesukaannya seperti ini, orang tua bisa memberikan buku-buku cerita, mainan huruf alfabet, kertas untuk menulis, atau mainan yang berkaitan dengan huruf dan kata-kata lainnya yang bisa menstimulasi kecerdasannya ini. Orang tua juga bisa mendukung anak dengan sering mengajaknya bercerita, membaca bersama, membacakan dongeng, dan melakukan dialog berdua dengan anak. Yang kedua, ada kecerdasan logika atau matematik. Jenis kecerdasan ini bisa ditandai ketika anak tertarik dengan angka-angka, menyukai matematika, dan hal-hal yang berbau sains, maupun yang berhubungan dengan logika. Untuk mengasah kemampuannya ini, berikan anak-anak alat berhitung yang menarik, benda-benda untuk dihitung, balok bertulisan angka-angka, puzzle, hingga timbangan untuk mengukur berat. Orang tua bisa mengajak anak mengunjungi museum ilmu pengetahuan, mengajak anak bermain sambil menghitung atau bermain monopoli. Yang ketiga, ada kecerdasan visual dan spasial. Anak yang memiliki kecerdasan ini biasanya terlihat dari kesukaannya menggambar, mencoret-coret kertas,
mewarnai, suka berimajinasi, hingga suka bermain-main membangun sesuatu menggunakan balok. Untuk itu, berikanlah buku gambar, perlengkapan untuk mewarnai seperti kuas, cat air, dan kamera. Seringlah melakukan kegiatan menggambar bersama hingga mengunjungi museum seni. Keempat, ada kecerdasan kinestetik. Anak yang memiliki kecerdasan kinestetik sangat aktif, seperti suka berolahraga, menari, menyentuh berbagai benda, dan mempelajari atau membuat sesuatu dengan tangannya. Untuk mendukung kecerdasannya, berikan anak mainan balok-balok kayu, kantong pasir agar ia bisa membuat suatu bangunan atau rumah-rumahan. Bisa juga memberikan anak tali untuk bermain lompat tali. Anak seperti ini sangat diajak berolahraga bersama keluarga, membuat prakarya, atau menonton pertunjukan balet atau teater. Yang kelima, ada kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal barangkali salah satu tipe kecerdasan yang paling mudah dilihat oleh orang tua. Ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan ini antara lain suka bernyanyi, menggoyangkan badan atau berjoget ketika mendengar suara musik, suka mendengarkan musik, mengingat lagu, suka memukul-mukul seperti bermain drum dan main piano. Untuk mendukung minat anak di bidang musik, berikanlah ia alat musik seperti drum kecil, keyboard, piano, pianika, dan berbagai alat musik lainnya. Ajaklah si kecil bermain musik bersama, bernyanyi, mendengarkan musik, bahkan mengajaknya menonton konser musik anak-anak. Keenam, ada kecerdasan interpersonal. Anak yang memiliki tipe kecerdasan ini lebih suka bermain dengan banyak orang. Anak juga memiliki empati, mampu memahami perasaan orang lain, dan cenderung menonjol sehingga suka memimpin saat bermain. Anak seperti ini sangat cocok diberikan kostum untuk bermain drama atau teater boneka. Orang tua bisa mengajak mereka bermain bersama di luar rumah atau sering mengajak si kecil datang ke acara keluarga untuk bersosialisasi. Yang ketujuh, ada kecerdasan intrapersonal. Anak dengan tipe kecerdasan ini cenderung lebih suka bermain sendiri, namun ia bisa mengatur emosi dengan baik. Anak ini biasanya memiliki ambisi dan sudah tahu ingin jadi apa saat besar nanti. Ia juga memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan bisa mengkomunikasikan perasaannya dengan baik. Jika si kecil menunjukkan tanda kecerdasan ini, berikan ia dukungan dengan menyediakan tempat yang nyaman untuk bermain sendiri, seperti boneka atau mainan untuk main peragaan. Orang tua bisa mengajak si kecil berbicara mengenai perasaannya dan menanyakan pendapat mereka tentang berbagai hal. Bisa juga dengan mengajak mereka melakukan aktivitas yang bersifat reflektif seperti yoga. 8. Ada kecerdasan naturalis. Anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalis sangat suka bermain di alam. Anak ini juga menyukai binatang, memiliki kepedulian terhadap lingkungan, suka dengan tanaman. Untuk mendukungnya, berikan anak binatang peliharaan dan sediakan tanaman, hingga alat teropong untuk melihat burung-burung di sekitarnya. Anak seperti ini sangat suka diajak berjalan-jalan di alam bebas, pergi ke kebun binatang, dan melakukan kegiatan berkebun bersama sambil mengenal jenis tanaman dan hewan atau serangga yang ditemuinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Afgansah Brianti, NIM akhir 097. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Yang pertama, selanjutnya tahapan perkembangan dan faktor yang memengaruhi perkembangan kecerdasan anak. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan yang penuh kasih dan cukup rangsangan kemungkinan besar akan meningkatkan taraf kecerdasan anak. Stimulasi lingkungan yang baik akan menyebabkan penambahan ketebalan korteks atau lapisan otak, penambahan jumlah sinapsa penghubung, dan perneuron atau sel saraf. Kedua, kematangan. Perkembangan susunan saraf yang matang akan menjadikan fungsi-fungsi organ tubuh yang sempurna. Yang ketiga, pengaruh sosial. Hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial seperti pengasuhan dan pendidikan akan mempengaruhi perkembangan kognitif anak. Kinerja struktur otak tengah dalam kecerdasan multiple intelligence. Otak tengah berperan penting dalam memanfaatkan keseluruhan otak manusia. Akan tetapi kondisi otak tengah tiap individu tidak sama. Ada orang yang karena latihan dan memiliki pengetahuan cukup dapat mempertahankan otak tengahnya untuk berfungsi secara maksimal. Semua manusia dilahirkan dengan jumlah sel otak yang sama, namun harus disadari bahwa jumlah sel otak yang sedemikian banyak hanyalah potensi yang harus kita kembangkan.
metode aktivasi otak tengah, yaitu yang pertama blindfold reading method, yaitu metode belajar menutup mata, yang merupakan cara yang didesain untuk mengaktifkan kemampuan otak tengah serta kemampuan dalam menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan. Selanjutnya yang kedua, skin vision method. Metode ini ialah cara menstimulasi dan mengaktifkan indera peraba untuk melihat pola gambar dan warna serta angka. Oleh karena itu, indera peraba yang diaktifkan, maka proses penglihatan itu dilakukan oleh permukaan kulit tubuh manusia, seperti dapat mengetahui warna benda meskipun matanya tertutup. Ini dilakukan dengan cara meraba-raba benda tersebut. Kedua, kecerdasan dilihat dari finger painting. Kegiatan finger painting untuk meningkatkan kecerdasan jamak. Finger painting adalah suatu istilah melukis dengan jari. Finger painting artinya lukisan jari, yang disebut demikian karena melukisnya dengan menggunakan jari. Bahan cat air atau tinta. Secara singkat dapat dipahami bahwa kegiatan finger painting lebih mengarahkan pada mengembangkan aspek motorik anak. Finger painting merupakan suatu gerakan motoris yang global bagi anak, di mana seluruh badan seakan-akan ikut terlibat melakukan gerakan itu. Namun dalam proses kegiatannya, bukan saja aspek motorik yang dapat dikembangkan melalui kegiatan finger painting. Perkenalkan, nama saya Adila Sekarkinasi dengan NIM akhir 083. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat finger painting. Finger painting yang pertama bermanfaat sebagai alat bantu atau media untuk mengekspresikan seni anak-anak. Yang kedua, finger painting melatih anak-anak untuk berkonsentrasi sehingga dapat sebagai terapi bagi anak yang hiperaktif. Yang ketiga, finger painting mempunyai potensi untuk kesehatan secara psikologis. Selanjutnya, untuk melatih motorik halus pada anak yang melibatkan otot-otot kecil dan kematangan syaraf. Juga untuk mengenalkan anak pada konsep warna primer lebih jauh lagi dan memberi kesempatan pada anak untuk bereksperimen. Selanjutnya, untuk mengembangkan dan mengenalkan estetika anak tentang keindahan warna. Kemudian meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas anak dan mengurangi sifat hiperaktivitas pada anak penderita autis. Dan kemudian untuk meningkatkan koordinasi mata dan tangan. Selanjutnya, stimulasi kecerdasan jamak melalui kegiatan finger painting. Untuk aspek linguistik, pada aspek linguistik ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu anak dapat berpikir lancar melalui kata-kata, anak dapat mengungkapkan ide-ide. Untuk aspek logik matematik, yaitu anak dapat mengenal konsep banyak dan sedikit dan dapat mengikuti 3 perintah secara spontan. Untuk aspek kinestetik, muncul yang ditunjukkan dengan perkembangan otot-otot kecil, koordinasi mata dan tangan meningkat, dan dapat berpartisipasi dalam permainan yang memerlukan keterampilan fisik. Kemudian aspek visual spasial, yaitu dapat memilih dan membedakan warna, dan anak-anak senang bereksplorasi dengan warna. Kemudian dapat dengan kegiatan mencampur warna. Untuk aspek naturalistik, dapat distimulasi dengan mengkategorisasi berdasarkan ciri-ciri tertentu dan dapat menemukan ciri-ciri suatu benda berdasarkan warna. Kemudian aspek interpersonal, yaitu dengan kegiatan stimulasi memiliki hubungan baik dengan orang lain dan mulai memahami pengertian perilaku yang berlawanan meskipun belum selalu dilakukan. Untuk aspek intrapersonal, yaitu ditunjukkan dengan mengekspresikan perasaan dan dapat belajar dari kesalahan. Kemudian mulai menunjukkan ekspresi menyesal ketika melakukan kesalahan. Selanjutnya, klasifikasi dan metode analisis sidik jari guna mengukur kecerdasan anak. Sidik jari merupakan salah satu identitas manusia yang tidak dapat diganti atau dirubah. Selain itu, dengan sidik jari pula seseorang dapat dikenali karena tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai sidik jari yang sama.
Sidik jari dapat diklasifikasikan ke dalam 7 kelompok, yaitu yang pertama tipe arch. Pada dasarnya orang dengan tipe arch adalah anak yang berpendirian kokoh dan sangat mudah menyerap informasi yang sudah ditanamkan. Kemudian tipe tinted arch, orang dengan tipe tinted arch terlihat provokatif dan antusias. Yang ketiga, dengan tipe ulnar loop, pemilik sidik jari tipe ini terlihat memiliki perilaku yang sangat adaptif terhadap mood dan perasaannya. Yang keempat, tipe radial loop, yaitu anak yang lebih mendasari pemikirannya pada perasaan emosinya yang dipengaruhi oleh pemikiran yang jauh ke depan atau memikirkan rentang jarak jauh. Yang kelima, tipe double loop atau tipe ini anak-anak lebih mendasari pemikiran yang rasionalitasnya tinggi yang masih mengandalkan emosi, perasaan, dan inisiatif tujuannya. Yang keenam, tipe composite whorl. Tipe ini anak-anak dengan lebih menggunakan rasionalitas tinggi yang telah mengintegrasikan seluruh aspek dalam kerangka pemenuhan aktualitas diri. Yang terakhir, tipe peacock eye, yaitu di mana memiliki dorongan intuitif yang lebih tajam serta memiliki sudut pandang yang lebih optimis dan secara positif bisa menanggapi permasalahan secara artistik. Kemudian terdapat 3 metode analisis sidik jari. Yang pertama, metode biometrika, yaitu sistem dengan komputerisasi. Sistem ini dengan menggunakan pemindaian sidik jari yang telah banyak diterapkan di pasaran, sebagai contoh pada mesin-mesin seperti membuka handphone atau mesin autorisasi PIN password. Yang kedua, metode pembagian area struktur otak berdasarkan ilmu neuroscience. Metode ini digunakan yang bertujuan untuk memetakan struktur sidik jari yang terhubung dengan area-area di bagian otak. Yang ketiga, metode pengenalan pattern berdasarkan ilmu dermatologi. Tahapan metode ini berkaitan dengan pengenalan pattern atau berdasarkan pengklasifikasian sesuai namanya. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.